Hai guys, jadi hari ini gue mau sedikit sharing kalau gue lagi melakukan sosial eksperimen tidak berkomunikasi dengan teman gue yang bernama Mia. Sebenarnya aneh sih kalau dibilang sosial eksperimen, karena aneh banget emang. Ngapain sosial eksperimen gak berkomunikasi? Cuman gue mau nyoba aja apakah diri gue ini mampu atau tidak ketika tidak berkomunikasi dengan Mia. Jadi singkat cerita, pada suatu hari gue melakukan bercanda yang sangat berlebihan di depan halayak umum, dan gue bertanya kan kayak, apa sih sebenarnya kendala lo sampai skripsi lo nggak kelar-kelar? Dan mungkin karena vokal gue dan artikulasi gue dan juga itu di depan halayak umum gue ngomongnya, mungkin itu bisa membuat hati mungil dia sedikit mental breakdance. Tapi gue masih merasa belum sadar tuh saat itu, gue masih ketawa-tawa hahaha aja. Terus habis itu sampai akhirnya di malam hari gue baru menyadari, kayak tersentuhlah hati gue dan sadar kayaknya gue tadi yang gue lakukan itu berlebihan deh. Tapi karena gue gengsi untuk minta maaf, ya udah gue kayak ya udahlah, besok aja gue minta maafnya, biar face to face kayak begitu niat gue. Nah terus habis itu pas malam itu juga ada gue minta anterin ke Miniso untuk beli kado. Ya udah gue anterin ada gue ke Miniso, kita belanja sampai akhirnya gue melihat boneka kapibara di Miniso itu. Ya karena gue tahu kan, gue inget dia, ya udah gue beli tuh boneka. Terus habis itu udah gue beli boneka, tujuan gue adalah gue mau kasih besok deh pas sekalian nemenin dia pindah kos, karena gue inget kan besoknya itu jadwal dia pindah kos. Lalu hari pun berganti. Besokannya gue bilang ke temen gue si Rizwan, gue bilang kayak besok gue mau ikut deh bantuin pindah kos Mia. Tapi gue emang gak ngomong ke Mia, jadi kayak besok gue mau ikut. Udahlah, gue luangkan waktu itu ke buat pindah kos. Tapi gue bete karena pas gue udah sampai di lokasi di last minute-nya itu Mia konfirmasi kalau dia lagi tidak ada di kosan alias dia lagi main. Gue bete, gue sebal karena ibarat kata lo kenapa menghindar gitu. Ya udah, kalau gue bete gue kasih aja tuh bonekanya ke Rizwan, bilang tuh kasih aja ke dia, gue bilang kayak begitu. Ya udah, terus habis itu besokannya karena gue masih ego gue tinggi, gue akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus sosial eksperimen deh. Coba deh gue nggak komunikasi sama dia, dan total hitungannya gue sudah sepertinya udah 7 harian ya kayaknya gue nggak ngobrol sama dia. Akhirnya gue memutuskan untuk sosial eksperimen agar tidak berkomunikasi dengan dia. Kayak gue bisa gak sih sebenarnya sama dia. Dan ini ceritanya, di hari pertama gue masih bisa untuk sosial eksperimen dengan tidak komunikasi dengan dia. Hari pertama tuh masih berjalan sangat mudah, kayak ya udah semuanya tuh kayak enjoy aja, gue nikmati hidup. Terus habis itu kayak gue sama temen-temen gue, dan btw gue kan dikit-dikit tuh Mia, dan karena gue punya Nabila, gue masih bisa terhandle dengan bila. Hari pertama masih berjalan dengan lancar. Hari kedua udah mulai agak terasa nih, kayak misalnya gue simple, gue harus bikin notulensi dan gue kayak bingung, kayak biasanya gue kayak Mia tapi gue bingung kan, kayak akhirnya gue buka room chat dia. Gue beringat kan gue pernah minta link notulen ke dia. Habis itu kayak gue malu kan minta lagi ngechat lagi ke dia. Akhirnya gue nyari sendiri itu. Ya udah, tuh udah mulai kayak agak-agak kayak. Terus habis itu gue kayak mikir kayak aduh anjir nih, kayak bikin kayak gini gimana ya anjir. Akhirnya gue nyari sendiri, dan itu sangat ribet sih menurut gue, karena biasanya gue tuh instan dikit-dikit Mia, sekarang gue harus mandiri.
hari ketiga gue udah mulai agak levelnya udah naik lagi nih. Kalau yang tadi level 2 menurut gue, karena udah level 3 nih yang agak sedikit, gue harus ke Mia anjir, gue tuh nggak bisa kalau nggak sama Mia gitu. Hari ketiga itu kendala gue adalah gue makan, gue bingung makan sama siapa, bejir. Kayak habis itu si Bila kan langsung bilang, "Kak, kamu mau makan sama siapa? Mau di samping apa mau ikut aku?" Terus habis itu kayak gue tuh males sebenarnya. Bisa aja sih gue join sama teman-temannya Bila, tapi gue tuh males karena ya yang pertama kayak apa ya, kayak karena belum klop aja gitu loh, kayak pasti obrolannya tuh bakalan canggung kayak gitu kalau gue ke atas. Bisa aja. Terus habis itu gue kayak capek, gue bilang kayak, iya Bill, gue nanti di samping aja. Terus habis itu kata Bill, oh yaudah, kayak kamu sama teman-teman kamu kan. Iya Bill, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu padahal gue jalan keluar sendiri, gue makan sendiri, yang biasanya gue Mia, tapi sekarang gue sendiri. Udah, tapi ya sudah lah. Terus masuk lagi ke level 4. Level 4 tuh gue udah mulai kayak gue bingung. Terus habis itu gue kan galon banget ya orangnya, minumnya banyak. Nah terus gue tuh kayak anjir, gue gengsi banget ngambil air minum di samping, tapi gue udah aus. Ya udah akhirnya gue ngambil airnya tuh gue akhirnya kadang ke RFG. Gak apa-apa sih sebenarnya, gue tuh kocak sih. Gue di RFG gue ngambil air minum padahal itu harusnya bayar, tapi kata mbak-mbaknya nggak apa-apa buat gue. Ya udah, gue akhirnya minta minum di RFG. Terus habis itu gue bingung lagi kan kalau lagi break gue kemana anjir. Terus habis itu ya udah, karena waktu itu gue masih ada Siska, maksudnya Siska lagi nggak kemana-mana, ya udah gue akhirnya tidur sama Siska di ruang samping. Tapi tuh untungnya ada Siska, kalau nggak ada Siska kayaknya gue bingung juga tuh gue harus kemana anjir. Ya udah, terus habis itu juga Siska punya stok minum kan, jadinya ya udah aman-aman saja. Terus pas hari kelima kagak ada Siska, gue bener-bener kayak langsung kayak ini nggak ada Siska, gue harus kemana ini gitu. Terus habis itu ya udah gue makan lagi sendiri. Terus habis itu gue minum, minta ke RFG lagi gitu. Intinya tuh gue tidak berkomunikasi sama lo itu ternyata membuat gue sendiri itu susah. Awalnya gue pikir akan lebih damai ketika gue tidak berkomunikasi dengan lo, dan nyatanya malah gue menjadi tidak damai. Hati gue jadi gak damai. Terus abis itu kayak gue malah jadi kesusahan sendiri. Gue malah jadi ya pribadi yang kayak ansos, kayak jadi gue nggak punya temen anjir. Walaupun gue di situ ada kayak Siska, ada Restu, ada Bila, tapi gue kayak ya kayak aneh gitu. Kayak gue jadi nggak punya temen. Kayak berkata Bila kalau yang lagi break ke teman-teman kreatifnya, Restu ya kalau lagi break ke teman-teman adsnya, dan gue harus ikut mereka tuh kayak aneh banget anjir. Malah kadang yang lebih anehnya lagi, gue ikut gitu. Nah itu anehnya lagi, gue kan biasa ya live report ke Mia kayak apa aja yang terjadi, dan gue aneh aja gitu. Gue anjir, gue tuh kayak ceritanya siapa anjir ini. Kayak gue tuh biasa live report gitu. Gue biasa live report kalau nggak ke lu, ke Rizwan. Ya sebenarnya gue lebih seringnya ke Rizwan sih live reportnya. Cuman ibarat kata kayak lu tuh kayak sering juga kan jadi live report gue gitu. Tapi kayak gue tuh kayak anjing, kayak bener-bener kayak sedih aja gitu gue jadinya. Kayak yang biasanya gue live report ke lu sama Rizwan, tapi sekarang gue cuma ke Rizwan doang live reportnya gitu.
ya udah gue tuh banyak hal-hal yang seru gitu loh yang gue yaudah tuh mantar aja ya, jangan di video ini gitu. Live report terus habis itu oh ya gue sampai gue mau ngambil air aja gue harus ke event karena gue gengsi, gue ngambil air di BD gitu. Sebenarnya tidak baik ya guys, karena akhirnya gue menyimpulkan bahwa gue tidak bisa hidup tanpa Mia, dan ternyata tidak berkomunikasi dengan Mia itu hanyalah ego yang sangat tinggi. Ternyata itu ternyata lu ya lu juga enjoy aja hidup, ya hidup tuh berjalan aja gitu loh, kayak ternyata hidup enjoy aja. Apa sih gue mau ngomong apa ya, intinya gue tidak bisa hidup tanpa Mia gitu. Jadi gue di video ini gue ingin minta maaf teruntuk Mia. Maaf kalau misalnya kosakata gue, kalimat gue itu sangat menyinggung dan perilaku gue sangat membuat hati lu terbaret-baret, hatimu ngeluh pupus. Tapi maaf juga karena gue gengsi untuk minta maaf secara langsung. Gue gengsi tapi gue pengen minta maaf, gimana dong. Tapi ya udah, semoga video ini bisa sampai ke lo, sampai ke closing lo nonton. Gue membuat video ini ya terserah lo lah mau bilang gue ikhlas atau tidak, tapi ya gue tiba-tiba kepikiran aja mau bikin video klarifikasi kayak begini. Gue mau minta maaf dengan cara yang unik gitu sih. Udah itu aja. Semoga kita bisa baik-baik lagi, bisa berkomunikasi lagi, karena terlalu banyak live report yang gak gue sampaikan ke elu, dan ternyata banyak hal-hal kecil yang biasanya sama elu dan sekarang gue harus melakukannya tuh sendiri, mandiri, dan itu sangat menyedihkan karena gue capek. Hehehehehehe. Ya sudah, itu saja, bye bye.